Ya. Biasanya kalau bulan November itu dikenal dengan musim hujan. Ya. Tapi sekarang di Indonesia masalahnya kita nggak tahu kapan hujan, kapan panas. Bisa jadi pagi-pagi panas, nggak tahu ya siang hujan. Ya. Tapi biasanya bulan ber gitu ya. September, Oktober, November, Desember itu kita sudah masuk dalam musim hujan. Ya. Puji nama Tuhan. Bahkan bulan ini kita lihat beberapa hari ini ada hujan. Ya, saya suka sekali hujan dengan kasih Tuhan. Tapi jangan banjir. Ya. Dulu waktu rumah tempat kami tinggal belum dibenerin, ya, karena atap plafon kami mau jatuh. Setiap hujan kami selalu berdoa, Tuhan, jangan sampai jatuh ini plafon. Saya bilang sama suami saya, kalau kita masih tinggal di sini, tembak saya tidak akan jatuh. Ternyata benar. Yang satu duluan yang tempat lanjut ya. Akhirnya direnovasi dulu kan. Tapi hari ini saya bisa menikmati hujan. Waktu kemarin itu takut, setiap datang hujan takut. Waduh, jangan sampai kita lagi tidur ampuh ini pelafon. Ya, tapi sekarang ya puji Tuhan, saya bisa menikmati hujan. Puji nama Tuhan. Hari ini saudara kasih Tuhan, kita akan berbicara tentang hujan. Bukan karena hari ini kita masuk bulan November, ya. Karena saya suka bulan November. Kebetulan saya juga ulang tahun di bulan November. Ya. Doakan ya saudara. Gak usah kasih kado. Tapi nomor sepatu saya nomor 38. Ya. Cuma kasih tahu aja. Kita akan membahas tentang hujan dalam perjanjian lama. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Kita buka Kejadian 9 ayat 8 sampai ayat yang ke-17. Ya. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan baca berganti-gantian. Ayat 8 saya, saudara ayat ke-9, nanti ayat 17 kita baca bersama-sama. Kejadian 9 ayat 8 sampai 17, perjanjian Allah dengan Nuh. Ayat 8, demikian firman Tuhan. Berfirman Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bangsa itu, segala binatang di bumi. maka aku adakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini segala yang hidup yang akan didiamkan oleh air balahi, dan tidak akan ada lagi merusakkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busur aku taruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, Maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah aku lakukan serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga sejenak air tidak lagi menjadi air bah untuk merusakan segala yang hidup. jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Sama-sama berfirman Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kita telah membaca sepenggal kisah tentang perjanjian Allah dengan Nuh. Ya, pada waktu itu bencana terbesar di dunia, pertama dan terakhir, ya, datang di zaman Nuh. Jadi setelah manusia keluar dari Taman Eden,
satu ayat firman Tuhan katakan manusia bertambah jahat, dan bertambah jahat, sehingga menyesal Tuhan telah menciptakan manusia. Ada saking bertambah jahatnya. Nah, pada waktu itu di zaman Nuh, Tuhan ingin memusnahkan sebagian, bahkan mungkin 90% lebih manusia. Hanya Nuh dan keluarganya, bayangkan. Hanya Nuh, istri, 3 anak, 3 mantu yang diselamatkan. Sisanya dimusnahkan Tuhan. Ya. Jadi itu adalah bencana terbesar di dunia, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yaitu datang air bah. Coba kita lihat Kejadian 6 ayat 5. Kejadian 6 ayat yang ke-5. Ya. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuat kejahatan semata-mata. Ayat 6. Maka penyesalan Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Ayat 13. Berfirman Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Nah, itu saudara kita Tuhan. Jadi bencana terbesar yang Tuhan berikan kepada manusia pada waktu itu untuk menenggelamkan bukan hanya manusia, tetapi semua yang ada di bumi, kecuali satu keluarga, yaitu Nuh dan istri dan anak-anaknya. Ya. Haleluya. Singkat cerita, saudara kasih Tuhan, terjadilah air bah. Singkat cerita, air bah surut, dan tadi yang kita baca dalam Kejadian 9 ayat 8 sampai yang ke-17, bahwa Tuhan memberikan perjanjian bahwa tidak akan ada lagi hujan yang mendatangkan bencana, yang mendatangkan pembinasaan dalam manusia. Jadi bencana air bah Nuh itu adalah bencana yang pertama dan yang terakhir. Sudah dimateraikan oleh Tuhan lewat pelangi, lewat busur yang ditaruh di awan. Sehingga setiap busur itu nampak katanya. Artinya kita manusia mengingat perjanjian Tuhan dengan bumi, dan Tuhan pun akan mengingat perjanjiannya dengan semua makhluk hidup. Saudara yang kasih Tuhan. Dan kalau kita melihat satu keluarga yang diselamatkan ini, yaitu keluarga Nuh, ya, kita lihat dulu siapa mereka. Kejadian 6 ayat yang ke-7. Saya bacakan firman Tuhan ya. Dari ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi saudara yang kasih Tuhan, ternyata Nuh mendapat perhatian dari Tuhan. Nuh seorang yang tidak bercela. Nuh seorang yang hidup bergaul dengan Allah. Sehingga pada waktu Tuhan merencanakan akan memusnahkan bumi, ada satu keluarga, bukan satu keluarga, Nuh, kepala keluarga, yang Tuhan lihat mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Karena Nuh, istri, anak, menantu,
diselamatkan. Jadi bapak-bapak kepala rumah tangga, ya, kalau engkau bergaul dengan Tuhan, engkau akan menyelamatkan keluarga. Amin. Amin bapak-bapak. Haleluya. Dan saudara kasih Tuhan, kita lihat lagi Nuh, Kejadian 6 ayat 22. Kejadian 6 ayat 22. Ya, singkat saja ya. Saya bacakan. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Jadi Nuh seorang yang taat, yang tidak bercela, yang hidup bergaul dengan Tuhan. Dalam ayat 22 kita melihat bahwa Nuh juga seorang yang taat, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Bukan sebagian, bukan setengah, bukan pura-pura, tapi tepat seperti yang Allah perintah. Ini adalah ciri orang yang taat Tuhan. Ya. Ayat 5 dalam pasal yang ke-7. Ayat 5. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Jadi kita lihat di sini bahwa Nuh orang yang tidak bercela di hadapan orang-orang lain selamanya. Dia orang yang benar. Dia orang yang hidup bergaul dengan Allah. Dan dia juga orang yang taat. Hal inilah yang membuat Nuh diselamatkan. Nuh dan orang-orang waktu itu sama-sama menghadapi hujan, saudara. Sama-sama menghadapi badai, sama-sama menghadapi air bah. Tetapi Nuh dan keluarganya selamat. Ini bedanya. Ya. Orang-orang yang ada di situ di zaman Nuh sama-sama kehujanan, sama-sama kebanjiran, sama-sama menghadapi badai. Tetapi yang membedakan keluarga Nuh diselamatkan Tuhan. Amin. Haleluya. Coba kita lihat 1 Petrus 3 ayat 20. 1 Petrus 3 ayat yang ke-20. Sudah? Saya bacakan firman Tuhan. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat. Pada waktu Nuh, maksudnya orang-orang ya di waktu Nuh, di zaman Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bangunannya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Saudara yang kasih Tuhan. Jadi Nuh dia bersama dengan istri, anak, menantu diselamatkan Tuhan. Ya, Tuhan bilang, Nuh bangunlah bangsa, panjangnya segini, tingginya segini, lebarnya segini. Masukkan binatang-binatang berpasang-pasangan, dan Nuh melakukan seperti yang Tuhan perintahkan, sehingga Nuh dan keluarganya selamat dari air bah. Haleluya. Nah sekarang kita anak Tuhan, orang percaya, kita pun mengalami hujan yang sama. Coba kita buka Matius 7 ayat 24. Matius 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Sudah dapat?
Yang sudah dapat bilang amin. Matius 7 ayat 24, saya bacakan firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak runtuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga runtuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dalam Matius 7 ayat 27, saudara yang kasih Tuhan, dalam Alkitab terjemahan lama mengatakan, maka turunlah hujan lebat dan air pun bahlah, serta angin kencang bertiup dan menembur rumah itu, lalu mulai ia maka sangatlah besar robohnya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, dalam kehidupan kita anak Tuhan, orang Kristen saat ini, orang-orang percaya, kita juga mengalami hujan. Ya. Bahkan dikatakan dalam Alkitab terjemahan lama ada air bah. Sama seperti di zaman Nuh. Hujan yang sama datang kepada orang-orang semua. Jadi jangan bilang ini, loh saya udah rajin gereja, rajin ibadah, rajin berikut persekutuan, rajin berdoa, kok tetap dapat masalah. Karena firman Tuhan bilang apa? Ada hujan. Ada hujan sama orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ada juga hujan kepada orang yang mendengar saja dan tidak melakukan firman Tuhan. Semuanya sama-sama datang hujan. Sama seperti di zaman Nuh. Semuanya sama-sama merasakan hujan, sama-sama merasakan air bah, sama-sama merasakan angin. Begitu juga dalam kehidupan orang-anak Tuhan, orang percaya, sama-sama dapat hujan, sama-sama dapat banjir, sama-sama dapat badai. Tapi yang membedakan apa? Yang membedakan rumah itu adalah dasar. Amin. Dasarnya orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, saudara, dia dibangun di atas rumah berfondasi apa tadi? Batu. Jadi kalau kita mau bangun rumah, biasanya kita gali dulu rumahnya, betul ya? Nah, tapi rumah yang kita bangun di atas nggak ada fondasi. Ada rumah lagi dibangun, rumahnya bapak yang tidak ada fondasi. Tapi kalau orang pada umumnya kalau bangun rumah itu digali dulu, baru diisi dengan batu, supaya rumah itu kokoh, rumah itu kuat, punya fondasi. Sama halnya katanya kepada orang yang mendengar firman dan melakukan firman Tuhan, dia mendirikan rumahnya di atas batu. Sehingga pada waktu datang hujan, pada waktu datang banjir, rumah itu tidak rusak, rumah itu tetap kokoh. Apa maksud firman Tuhan ini? Saudara, dalam Matius 7 ayat 24 ini itu bicara tentang apa? Hujan apa yang Tuhan maksud? Masalah, perhubungan, tantangan, rintangan. Anak-anak Tuhan, orang percaya, selama kita hidup kita tidak akan pernah luput dari hujan. Sama waktu kita hidup di bumi ini, nggak mungkin dalam 1 tahun nggak ada hujan, betul ya? Kalau nggak ada hujan bahaya, nanti kita nggak bisa makan karena sawah-sawah kering, nggak ada beras. Jadi selama setahun pasti kita merasakan hujan. Kalau kita tinggal di Indonesia, beda kalau kita tinggal di luar negeri, salju. Tapi masih di Indonesia hujan. Begitu juga dalam kehidupan kita, Tuhan orang percaya. Kita
yang mendirikan rumahnya dia. Lalu datang masalah, datang persoalan, datang pergumulan, yang terjadi rumah itu hancur, rubuh, dan hebat terus. Ini makanya anak-anak Tuhan, orang percaya, haleluya, kau harus punya fondasi yang kuat. Amin. Kau harus punya dasar yang kuat. Dasar yang kuat ini tidak hanya dibangun, oh hari Minggu datang ibadah, oh datang persekutuan, oh berdoa di kamar, tidak. Dasar yang kuat ini dibangun dari mendengar dan melakukan firman Tuhan. Mendengar, lakukan, mendengar, lakukan, mendengar, lakukan. Haleluya. Haleluya. Sama seperti Nuh, waktu dia mendengar firman Tuhan, Nuh bikin bahara. Aku akan mengadakan badai, aku akan mengadakan air bah, aku akan memusnahkan semua makhluk yang ada di bumi. Tetapi kamu dan keluargamu akan selamat kalau kau membuat bahara. Coba datang sini, loh, enak aja, gampang gitu, bahara, ya. Saudara bayangkan, zaman itu belum ada gergaji, belum ada mesin, belum. Kalau sekarang mungkin mudah, tinggal digergaji, ada mesin potong. Tapi di zaman itu belum ada. Bayangkan pakai apa tuh membuat baterai itu? Makanya Nuh butuh 100 tahun untuk membangun baterai itu, saudara. Ya, butuh waktu yang lama. Dia bangun lagi bukan di laut, dia bangun di atas gunung. Saudara bayangkan, berarti Nuh dan anaknya dan istrinya dan menantunya tiap hari kerjanya apa? Gotong-gotong apa? Pohon. Gotong-gotong kayu. Tiap hari 100 tahun. Bukan waktu yang sebentar. Enak kalau sekarang, kalau saudara dan saya lihat coba bangun kapal, gampang. Ada koneksi potong, ada gergaji. Tapi di zaman itu tidak ada. Di zaman dulu mungkin mereka pakai batu atau mungkin pakai apa, saya tidak tahu. Bayangkan itu Kejadian 6, itu berdekatan dengan penciptaan, belum terlalu modern, belum terlalu canggih alat-alatnya. Tetapi Nuh, mereka katakan melakukan tepat seperti yang Tuhan berikan. Amin. Tingginya segini, lebarnya segini, panjangnya segini, dia melakukan seperti yang Tuhan berikan. Makanya Nuh dan keluarganya. Begitu juga dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27, Tuhan Yesus sendiri katakan, setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, dia akan seperti rumah yang didirikan di atas batu. Kalau datang masalah, datang persoalan, datang hujan, datang banjir, rumah itu tidak akan roboh. Karena rumah itu punya fondasi. Haleluya. Jadi orang Kristen, Tuhan bilang, aku ini udah Kristen, aku ini udah ikut Tuhan, aku ini udah sungguh-sungguh datang ke gereja. Kenapa tetap ada masalah? Kenapa tetap ada persoalan? Karena Tuhan gak pernah janji langit selalu biru, betul ya? Hujan selalu ada. Malah Tuhan bilang kan ada hujan, tetap ada angin, tetap ada banjir, tetap akan ada. Tapi kalau kamu mendengar dan melakukan, kalau kamu mendengar dan melakukan, kamu akan memiliki fondasi yang kuat. Amin. Sehingga masalah, persoalan, badai tidak merusak rumah. Saya berdiri di depan orang, bukan berarti saya nggak punya masalah. Kita semua punya masalah. Dari yang paling muda sampai yang paling tua, siapa yang nggak punya masalah di sini? Pasti ada masalah, ya. Nggak ada duit, nggak ada itu masalah. Banyak duitnya bermasalah, betul ya? Apalagi ada duit, masalah.
Tiap hari ada masalah. Entah sama anak, entah sama tetangga, entah sama keluarga, entah sama pasangan. Pasti ada masalah. Tapi orang-orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, dia punya fondasi yang kuat. Haleluya. Yakobus 1 ayat 22. Sama-sama kita baca. Yakobus 1 ayat 22. Ya, sudah dapat? Yakobus 1 ayat 22, sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi orang beriman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Lalu, memang Tuhan bilang kalau kamu cuma dengar, tidak lakukan, kamu menipu dirimu sendiri. Contoh, kita dengar firman Tuhan hari Minggu, harus mengampuni. Dulu saya waktu sekolah Alkitab, saudara kasih Tuhan, baru saya masuk sekolah Alkitab, itu selama 1 minggu khotbahnya tentang pengampunan. Tetapi semakin saya bingung, hari pertama mengampuni, karena kan kita kalau di sekolah setiap hari ibadah, setiap hari ada firman Tuhan, ya. Itu pokoknya tentang mengampuni. Sampai saya bilang dalam hati, jangan-jangan Tuhan tahu saya kesini belum mengampuni, ya. Karena kalau kita, apalagi kita hamba Tuhan, belum bisa mengampuni, itu merasa tertuduh, ya. Abang saya bilang, ya, pendeta Marlon, kamu punya kepahitan. Bukankah saya punya kepahitan kalau saya jadi hamba Tuhan? Semua sudah selesai waktu saya sekolah kita. Jadi waktu saya sekolah kita tadi, setiap hari saya tadi saksikan mendengar firman Tuhan tentang pengampunan. Dan saya bilang, wah, kayaknya ini untuk saya, ya. Saya nggak bilang itu dia enggak. Ini buat saya. Tuhan tahu kayaknya saya datang ke sini dengan kepahitan. Lalu saya punya senior di bawah. Saya bilang, Kak, tolong doa saya. Saya ada sesuatu di hati saya. Lalu setiap hari kami doa bareng, setiap hari kami doa bersama. Dan hari yang terakhir, hari yang ke-7, saya pergi sendiri ke ruang doa. Saya doa, saya langsung beribu. Saya bilang, wah, saya mau mengampuni, saya mau lepasin Tuhan. Wah, itu saya nangis berdoa Tuhan sampai air mata meleleh. Saya ingat hari itu, saya akan adakan pengampunan hari ini. Saya akan lepaskan, dan jika sesuatu terjadi di masa depan, saya sudah mengampuni dia. Seperti itu. Itu rasanya, saudara, lega selega-leganya. Kalau kita mengampuni, itu rasanya lega selega-leganya. Ada pada waktu kita tidak mengampuni, sebenarnya kita sedang ngumpulin sampah. Dan sampah ini kita bawa kemana-mana. Kalau dia bikin kesalahan lagi, nambah sampahnya. Sampahnya kau bawa kemana-mana, kau pergi kau bawa. Dicolek sedikit, sampahnya bisa muntah keluar. Itu kepahitan itu seperti kita sedang memikul sampah. Tapi pada waktu saya berdoa, Tuhan, kalau terjadi sesuatu di masa depan, saya sampai katakan, saya sudah mengampuni. Itu sampah-sampah dalam
sehingga rasa sakit itu tidak ada. Soal mengampuni, seringkali kita dengar pembahasan mengampuni, tapi kita belum bisa mengampuni. Itu seperti rumah yang dibangun di atas pasir, cuma dengar saja dengar, nggak mau melakukan. Oh, saya yang disakiti, saya yang dilukai, kenapa saya masalahkan? Saya, saudara yang Tuhan, bicara soal mengampuni itu bukan untuk orang lain, bukan untuk orang yang menyakiti saudara. Oh, saya maafin kamu, bukan untuk dia. Bicara soal mengampuni itu untuk diri kita sendiri. Kalau dia nggak tahu persoalan, ya, dia enak, dia pergi, dia jalan-jalan. Kita yang punya akar baik ini, kita jalan-jalan, melakukan aja, dia nggak tahu saya sakit hati. Kalau orangnya nggak tahu, tapi saat kita mengampuni, diri kita yang kita sebut. Haleluya. Itu bicara soal banyak hal yang Tuhan katakan dalam firman Tuhan. Banyak hal yang Tuhan lakukan, yang Tuhan perintahkan. Itu baru satu dari sekian banyak. Amin. Tapi kalau kita mendengar, melakukan firman Tuhan, mendengar, melakukan firman Tuhan, dengar, melakukan, kita sedang membangun fondasi kita, dasar yang kuat, sehingga nanti kalau ada masalah, ada persoalan, ada angin, ada hujan, ada badai, saudara masih bisa berjuang, masih bisa sembuh. Ya, Tuhan baik. Haleluya. Tuhan baik. Karena yang kita ingat, haleluya. Jadi saudara kasih Tuhan, setelah 150 hari hujan dan air bah dalam Kejadian 7 ayat 24, di dalam Kejadian 9 Allah mengadakan perjanjian bahwa ada pelangi sehabis hujan. Janji Allah adalah materai bahwa Tuhan tidak akan mengirimkan lagi air bah untuk membinasakan manusia. Dan Tuhan mengatakan setiap kali ada pelangi di langit, itu akan mengingatkan manusia bahwa Tuhan tidak akan mengirim air bah untuk membinasakan manusia, dan mengingatkan kepada Tuhan bahwa Dia telah mengadakan perjanjiannya kepada manusia. Begitu juga dalam kehidupan saudara dan saya. Saya mengatakan tidak selalu hujan, tidak selalu kita ada di musibah, tidak selalu kita punya masalah, tidak selalu kita ada persoalan. Tuhan juga dalam masalah kita, Dia akan memberikan pelangi. Amin. Haleluya. Bahwa masalah-masalah yang saudara hadapi tidak pernah melampaui kekuatan. 1 Korintus 10 ayat 13. Sama-sama kita baca firman Tuhan. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Sudah dapat? Sama-sama kita baca. 1, 2. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Haleluya. Tuhan bilang pencobaan yang kamu alami itu hal yang biasa, tidak akan pernah diberikan melebihi kekuatan saudara dan saya. Sudah ternakal. Pada saat kita mengalami masalah ini, Tuhan tahu bahwa itu tidak akan pernah menyakiti saudara melebihi dari kekuatan saudara dan saya. Sama seperti pelangi tadi, Dia berjanji bahwa Dia tidak akan mengirim lagi hujan air bah yang dapat membinasakan manusia. Begitu juga dalam kehidupan kita orang percaya, tidak ada akan hujan yang membinasakan saudara. Amin.
Haleluya. Semua katanya tidak akan melebihi kuasa. Bahkan pada waktu kamu mengalami hujan, Dia akan memberikan jalan keluar. Wow, luar biasa. Anak-anak Tuhan, orang percaya yang dikasihi Tuhan, pada waktu kamu mengalami hujan, katanya, pada waktu kau mengalami banjir, pada waktu kau mengalami pencobaan, Dia memberikan jalan keluar. Nah, seringkali jalan keluar ini tidak kita lihat. Kenapa? Karena kita hanya fokus sama masalah kita. Kita hanya fokus sama persoalan kita. Kita hanya fokus sama beban kita. Kita tidak fokus bahwa ada pribadi yang mengatakan, mari sama-sama kita pikul beban ini. Mari sama-sama kita berjalani hujan ini. Mari sama-sama kita hadapi ibadah ini. Katanya, Allah setia dan Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Hari ini kita lihat berita, saudaraku, banyak anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Bukan lagi kita dulu lihat orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Kita lihat orang-orang di agama yang seberang. Hari-hari ini si Timothy, ya. Siapa? Orang-orang dari kita, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Kita lihat di berita jatuh, bunuh diri, jatuh diri dan semuanya. Kenapa? Kenapa bisa sehancur itu? Jadi pondasi yang amin. Saya temannya katakan miliki pondasi yang kuat. Haleluya. Jadi sebesar apapun badai di dalam kehidupan kita, seluas apapun hujan dan angin yang kita rasakan, percayalah, saya katakan kepada kita semua, tidak akan Dia memberikan hujan untuk membinasakan manusia, termasuk masalah kita, termasuk persoalan kita, termasuk pergumulan kita. Dia tidak akan binasa sampai membinasakan. Haleluya. Jadi di dalam musim hujan, kita sebagai anak Tuhan, yang pertama, kita harus punya dasar hidup yang kuat, fondasi yang kuat itu. Yang Yakobus 1 ayat 22 tadi katakan apa? Coba kita lihat lagi. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati bukannya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia berpatut di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatan. Bagaimana yang katakan bersukacita. Sukacita ini tidak bisa didapatkan dari dunia. Beda dengan bahagia. Bahagia mungkin saudara bisa temukan di dunia, tapi sukacita ini hanya berasal dari Tuhan. Dan firman Tuhan katakan orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, ia akan beroleh. Amin. Haleluya. Kau harus punya dasar hidup yang kuat, saudara. Fondasi yang kuat itu tadi firman Tuhan katakan berasal dari orang yang dengar dan melakukan. Jadi waktu kita ibadah, waktu kita mendengar firman, mari kita pasang telinga baik-baik.
supaya kau punya kondisi, supaya waktu kau menghadapi masalah itu tidak akan merusak apapun di dalam kehidupan saudara dan saya. Lukas 11 ayat 28. Lukas 11 ayat 28. Sama-sama lagi. 1, 2, 3. Tetapi dia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Jadi waktu kita dengar, kita simpan. Dalam pertumbuhan pun seperti itu. Kalau mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari, tambah lakukan firman Tuhan. Engkau harus punya dasar hidup yang kuat. Dan dasar hidup yang kuat ini berdasarkan menjadi pelaku firman. Amin. Jadi hari ini saudara pulang, ayo jadilah pelaku firman. Kalau engkau punya sakit hati, Tuhan saya mau memberi. Kalau engkau susah memberi, Tuhan berikan saya pribadi yang murah hati. Kalau engkau cepat tersinggung, Tuhan saya tidak mau cepat tersinggung. Saya mau jadi orang yang haleluya. Saya kalau saudara jadi tukang marah-marah, hari ini saya sudah dengar firman Tuhan. Saya mau jadi tukang ramah-ramah, bukan marah-marah, tapi ramah-ramah. Jadi di dalam musim hujan tadi saya katakan, dalam masalah, dalam setiap persoalan yang saudara hadapi, yang pertama milikilah dasar hidup yang kuat. Yang kedua, Mazmur 34 ayat 14. Mazmur 34 ayat yang ke-18. Sudah dapat? Kita baca bersama-sama lagi. Mazmur 34 ayat yang ke-18. 1, 2, 3. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesusahan. Jadi yang kedua, dalam musim hujanmu saudara yang dari Tuhan, kita harus berseru-seru. Tuhan tahu masalah saya, Tuhan tahu persoalan saya, betul. Tapi kita bilang apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesusahan. Kalau hari ini saudara menghadapi musim hujan, kalau kali ini saudara menghadapi masalah, hari ini saudara menghadapi persoalan, berseru Tuhan, tolong. Haleluya. Masalahnya kita semakin banyak masalah, kita nggak mau datang ke Tuhan. Banyak orang Kristen, nanti dulu lah. Kalau lagi ada masalah, nggak mau datang sama Tuhan, nggak mau datang ke gereja, nggak mau datang berdoa. Nanti dulu, saya masih banyak. Nanti aja lah ke gereja. Nanti aja lah berdoanya. Seperti itu. Pernah ada fase dalam hidup saya, saudara, tentang perlindungan. Saya dan suami saya baru saja disenangkan, ya. Tuhan, saya dapat kabar bahwa saya hamil tahun 2020. Gak lama, 3 bulan kemudian, tepat mendekati hari ulang tahun saya, ternyata bayi yang ada di dalam itu tidak berkembang, bukan keguguran, tidak berkembang. Sudah jadi, tapi tidak ada perkembangan seperti itu. Wah, saya nangis banget. Nangisan, ya. Karena udah nunggu lama, 4 tahun waktu itu. Lalu kami besok
Dulu kami masih di distro di situ, tiap malam sebelum tidur bersama-sama. Dan suami saya angkat pujian, terima kasih Tuhan. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya marah. Terima kasih. Begitu dalam hati saya kan. Tapi saya ingat suami. Terima kasih. Saya baru dengar kabar, kita ini baru dengar kabar yang sangat menyedihkan, yang sangat melukai. Tapi suami saya bilang kita angkat pujian, terima kasih Tuhan. Saya langsung lihat aja. Jadi apa yang pernah ada masa lemah. Setelah itu apa yang terjadi? Saya bilang nanti saya mau pelayanan dulu deh. Karena saya merasa kayak nanti dulu deh, pelayanan nanti dulu deh. Tapi pada suatu hari Tuhan beri firman Tuhan dalam hidup saya tentang siapa? Tentang Abraham. Tiba-tiba, jadi saya tidak mendengar suara Tuhan, saya tidak mengenal, tapi Tuhan mengingatkan Abraham dalam hidup saya. Waktu Abraham dijanjikan akan memiliki keturunan, dia butuh waktu 25 tahun. Waktu Abraham mendapatkan Ishak, Tuhan bilang serahkan Ishak kepada-Nya. Dan Tuhan waktu itu mengingatkan kepada saya, Abraham tidak pernah bertanya, kenapa Tuhan? Gitu ya? Tapi saya waktu itu mempertanyakan, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Tapi dia ingatkan Abraham tidak pernah tanya kenapa Tuhan. Dia lakukan saja. Dan hari itu saya berdoa sama Tuhan jam 3 pagi. Dan saya melakukan pemberesan. Begitu juga dalam hidup kita katanya, apabila orang benar berseru-seru, maka dia akan mendengar dan melepaskannya dari segala kesesatan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, dalam menghadapi musim hujan dalam hidup kita, yang kedua, berseru kepada Tuhan. Amin. Tuhan gimana? Tuhan tolong, Tuhan tolong. Jangan semakin jauh, tapi semakin dekat. Kata-kata firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Lagi kita baca ya, 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan tepat, karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberi kepadamu apa? Jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Amin. Jadi waktu kita hadapi musim hujan, Tuhan, dalam Alkitab saya katakan firman Tuhan yang mengatakan, datanglah. Lalu yang ketiga, saat menghadapi musim hujan, yang pertama tadi apa? Milikilah dasar hidup yang kuat, mendengar, melakukan. Yang kedua, berseru kepada Tuhan. Yang ketiga, dalam menghadapi musim hujan, sifat percaya. Amin. Percaya. Sama seperti itu, waktu dia mengadakan perjanjian dengan Tuhan tentang pelangi sehabis hujan, percaya bahwa tidak akan ada lagi hujan yang membinasakan manusia. Hari ini juga saudara saya mengatakan,
dalam musim hujanmu, kita percaya bahwa semua yang Tuhan lakukan dalam hidup saudara dan saya semata-mata karena Tuhan mau membawa saudara ke dalam rencananya. Amin. Tidak akan selamanya hujan. Percaya bahwa setelah hujan ini akan ada pelangi, akan ada sesuatu yang indah yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup kita. Percaya bahwa semua akan kita lewati. Buktinya kita sampai di penghujung tahun 2025. Yang waktu tahun 2020, 2021 orang-orang meninggal, orang-orang kena COVID, orang-orang tidak sampai di tahun 2025. Saudara dan saya sampai di tahun 2020. Ekonomi sulit, semua orang susah cari uang. Tahun COVID kemarin, tapi ternyata kita sampai juga di tahun 2020. Waktu awal 2025 kita bilang gimana di tahun ini, katanya tahun kegelapan, tahun tidak ada harapan, akan ada masalah yang lebih susah. Tapi buktinya hari ini saudara dan saya di dalam penyertaan Tuhan yang sempurna tiba di penghujung tahun 2020. Artinya semua yang kita ada pasti berlalu. Haleluya. Begitu juga musim hujan dalam hidup kita. Pasti ada masa musim hujan itu berhenti dan kita melihat pelangi yang indah. Sampai ke sini firman Tuhan kita. Yang pertama, mari kita bangun dulu fondasi yang kuat. Mendengar, melakukan firman Tuhan, berseru ketika kita dalam masalah, dan tetap percaya Tuhan punya rancangan yang indah untuk setiap saudara dan saya siang hari ini. Puji nama Tuhan. Mari kita tutup Alkitab kita. Kita akan menerima firman Tuhan. Saya undang pemain musik satu ke depan. Kita akan terima firman Tuhan siang hari ini, supaya apa yang kita dengar, saudara yang Tuhan, tidak berlalu dengan sia-sia. Saya percaya setiap firman yang ditaburkan harus bertumbuh, harus berakar, harus berbuah dalam hidup kita. Kita angkat pujian kita. Tuhan selalu menolong. Haleluya. Ya Tuhan, mari kita bangkit berdiri.